Selamat berjumpa kembali sahabatku di pak keempat. Jadi ini adalah sebagai bukti tanah yang gembur. Karena usia pohon ini sudah 8 tahun di pot. Ketika tanah kita gembur di dalam pot itu tentu ada pada akhirnya itu tanah gembur akan membentuk simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini kawan pernah Bangkus sharingkan dari video Bangkus beberapa bulan yang telah lewat. Jadi rawatan dari awal terus menerus kita menggunakan pupuk hijau daun itu akan mendatangkan simbiosis mutualisme. Ini seperti ini kawan. Jadi kalau terjadi di dalam pot sudah adanya simbiosis mutualisme di mana yang media tanam pot ini sudah ada kerjasama yang baik. Jadi yaitu antara hewan-hewan yang berada di sini juga memberi manfaat untuk tanaman ini. Dan ini sangat terbukti kawan. Pertama kali Bangkus upload video Bangkus itu ini sudah dalam fase generatif. Nah, sampai sekarang itu ya fase generatif vegetatifnya itu sangat bagus. Generatifnya itu sampai saat ini masih ada pembungaan. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah hampir 1 tahun lebih Bangkus mengupload ini tidak pernah berhenti fase generatif. Juga fase vegetatifnya seperti ini. Itu sangat bagus. Kita coba bongkar kawan tanaman Bangkus. Medianya yang berada di sini. Jadi untuk sahabatku semuanya, karena ini memang sengaja Bangkus berikan damping tepian saja agar ini memberikan sampah itu mudah terkumpul. Jadi ini cuma diambil seperti ini saja. Kalau Bangkus mau mengecek atau merawat tanaman ini kembali, coba kita keluarkan kompos-kompos hijau daunnya, nanti kita cek. Metode seperti ini kawan tentu harus Bangkus sering-sering untuk memberikan info, juga sharing-sharing. Sebab dari awal kalau kita sudah melakukan teknik rawatan vegetatif, pemupukan hijau daun, media tanam tanah murni, akhirnya tanah kita itu di dalam pot akan menjadi gembur. Nah, efek dari gembur ini menjadikan tanah ini vegetatif ataupun generatif itu sangat efektif. Jadi akan terus-menerus mengeluarkan bunga dan buah. Jadi bukan buah-buah mainan yang kita paksa dari obat-obatan, itu bukan kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak mikroba tanah, cacing tanah, juga hewan-hewan lain, juga semut-semut. Nah, semut-semut ini kawan, semut-semut ini bertempat tinggal di sini itu karena ada pemakanan, bukan selalu kutu putih, kadang-kadang kutu tanah atau mikroba tanah, sehingga semut itu mampu bersarang. Dan ini lembab, tercukupinya unsur oksigen di dalam tanah. Jadi seperti semut, hewan-hewan yang Bangkus katakan sebagai simbiosis mutualisme itu mampu tinggal di sini. Ini efeknya sangat bagus untuk tanaman. Nah, di daerah kita masing-masing kawan, patokan Bangkus seperti itu. Tentu kita itu menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, walaupun teknik rawatan seperti itu. Jadi teknik itu walaupun tidak sama, patokannya seperti itu, akan menghasilkan seperti ini dalam masa yang sangat panjang. Juga yang Bangkus maksud sangat panjang, tanaman kita manfaatnya itu banyak, bisa generatif dan vegetatifnya itu sangat bagus. Kadang-kadang kita menemui sebuah tanaman di dalam media tertentu, dikatakan gembur media tanamnya, tetapi media tanam itu walaupun gembur bagaimanapun, kalau mikroba tanah, cacing tanah itu tidak bisa berkolaborasi di dalamnya, itu bukan tanah yang subur untuk tanaman. Nah, salah satu bukti seperti ini. Jadi tanaman yang sudah bertahun-tahun ada akar baik, batang baik, daun baik, dan bisa berbuah. Jadi bukan tanaman saja, cuma daun sama batang, tidak kawan. Ini teknik bagus, akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga bisa berbuah. Jadi cuma akar saja. Nah, namanya tanaman itu kadang-kadang sifat tertentu,
tidak usah pakai media tanam, sedikit media tanam saja dengan air sudah bisa hidup. Tetapi yang bagus maksud di sini lain, kawan. Kita mengharapkan tanaman ini itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ada fase generatif dan vegetatifnya. Di generatifnya ada pembuahan bisa dimanfaatkan. Juga kita bisa teknik-teknik tumpang sari di sekitarnya. Kita dekatkan kamera, kawan, agar sahabatku jelas semuanya. Bagaimana melihat tanah yang gembur kalau sudah dari awal kita melakukan rawatan-rawatan pemupukan hijau daun. Kita dekatkan kamera, sahabatku. Nah, kita perhatikan sama-sama, kawan, media tanah tanam di sini sudah 8 tahun usia tanaman ini. Jadi media tanam yang seperti ini kalau sudah gembur selama beberapa tahun, akhirnya itu membentuk simbiosis mutualisme, di mana di sini ada hubungan yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi ada semut, juga ada kutu-kutu apa ini. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, di mana satu sama lain saling memakan. Kemudian hewan-hewan di sini seperti kaki seribu ada. Ini akhirnya akan mengeluarkan kotoran-kotoran. Juga siput-siput kecil seperti ini, kawan. Siput-siput kecil seperti ini mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini sangat diperlukan oleh tanaman ini sesuai dengan ukuran. Jadi kita tidak perlu memupuk dari pupuk kandang kalau kita sudah melakukannya dari awal dengan pemupukan hijau daun. Lambat laun tuh unsur-unsur dari pupuk-pupuk seperti pupuk kandang, kotoran-kotoran akan tersedia dengan sendirinya. Ini karena kita menggunakan kompos hijau daun pada awal pertumbuhan tanaman ini, menggunakan teknik rawatan vegetatif dan lain-lain. Juga ada teknik-teknik yang lain tentunya. Nah, kita bongkar seperti ini. Ini ciri khas tanah yang gembur, kawan. Jadi kita melakukan seperti ini udah nampak kegemburannya. Nah, ini akar-akar di bagian atas tentu bertugas menyerap makanan. Oleh sebab itu tanaman kita agar tahan bertahun-tahun ada fase generatif dan vegetatifnya dengan baik. Kita tentu melakukannya ini tidak harus memotong akar-akar bagian atas. Itu sangat krusial, kecuali untuk tanaman tertentu yang tidak dibutuhkan buahnya. Kalau dibutuhkan buahnya, jangan sampai akar kita potong yang bagian atas. Ketika kita memotong akar yang bagian atas, kawan, itu bisa berbuah, kemudian bisa mati. Itu termasuk teknik pemaksaan. Jadi cuma sekali saja bisa bertahan hidup, juga bertahan pembuahan. Sebab apa, kawan? Kita bisa melakukan pembungaan pada tanaman jambu air dengan teknik kita paksa, perakaran kita paksa, akhirnya tidak berkembang secara vegetatif, cuma generatif beberapa kali, akhirnya akan mati. Nah, mikroba tanah, hewan-hewan yang bersarang di sini, kawan, itu kalau kita sekali dua kali menggunakan teknik memupuknya dengan kocor, lumut air, kemudian kita tambah dengan NPK 1616, ini akan sangat berkurang mikroba-mikroba ini. Tetapi kalau kita terus-menerus menggunakan NPK 1616, tanah ini akan padat dan akan membunuh aktivitas biologi tanah. Oleh sebab itu, agar seimbang aktivitas biologi tanah berubah, mikroba tanah, cacing tanah harus bisa bertahan hidup di sini. Yang akhirnya mendatangkan namanya simbiosis mutualisme, di mana saling menguntungkan. Jadi yang di sini termasuk semut, ada kutu-kutu tanah dan lain-lain, itu hubungan yang saling menguntungkan, terutama untuk tanaman ini. Akhirnya tanaman ini memenuhi beberapa unsur sehingga fase generatif dan vegetatifnya berjalan normal walaupun usia udah 8 tahun. Nah, ini yang bagus maksud. Jadi bukan sekedar tanaman tidak ada generatifnya, pembuahannya tidak ada, itu beda, kawan. Juga kalau yang pot yang bagian bawah ini bagus, tetap biarkan seperti semula, tidak bagus ganti. Jadi selama 8 tahun itu pun bagus tidak pernah mengganti media tanam, karena media tanam sudah terpenuhi unsur-unsur hijau daun. Akhirnya selalu ada aktivitas biologi tanah, ion positif negatif itu ion positif bereaktif di sini.
Jadi tidak selalu di dalam pot itu kita mengganti media tanam itu 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, ya capek. Nah, ini salah satu contoh teknik yang Bangkus berikan, rawatan awal vegetatif, pemupukan hijau daun, tumbuhan lumut. Kita sekali-kali aplikasi dengan NPK 1616 yang kita harapkan ada akar baik, batang baik, daun baik, juga bisa berbuah. Jadi ini tumbuhan lumut air secukupnya, dan Bangkus gunakan NPK 16 sekitar 1 sendok. Kalau mikroba tanahnya itu terlalu banyak, juga cacing tanah, bisa aplikasi seperti ini misalnya 3 minggu atau 1 bulan sekali. Jangan sering-sering menggunakan pupuk kimia, sebab tanah itu akan keras, dan sering menggunakan pupuk kimia itu akan mematikan aktivitas biologi tanah menjadi keras. Jadi tanah menjadi gembur tuh karena pupuk hijau daun aktifnya aktivitas biologi tanah, yang pada akhirnya kawan akan mendatangkan simbiosis mutualisme dalam jangka yang panjang di dalam media tanam pot. Nah, kita siramkan saja kawan. Ini tentu sangat subur untuk tanaman, juga aktivitas juga hewan-hewan mikroba tanah itu akan berkurang ketika kita menyiramnya dengan NPK seperti ini. Makanya jangan sering-sering, 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, akhirnya tanaman kita akan selalu membentuk fase vegetatif dan generatif dengan normal. Pembungaannya tetap masih ada, walaupun dari pertama kali 1 tahun lebih Bangkus mengupload tanaman ini sudah berbunga, juga sudah berbuah. Demikianlah sahabatku semuanya, sharing dari Bangkus. Jadi bukti ketika dari awal pertumbuhan kita menggunakan kompos hijau daun, dalam jangka masa waktu yang lama kawan, tentu akhirnya terjadi simbiosis mutualisme di dalam tanaman ini. Jadi pentingnya kita menggunakan pupuk hijau daun agar gembur. Kalau sudah terjadinya simbiosis mutualisme di dalam pot, itu kayaknya seperti tanaman kita di hutan luas. Jadi fase generatif vegetatifnya itu berjalan sangat normal. Tentu karena di pot kita itu kadang-kadang ada teknik ranting perundukan 180 derajat, air yang cukup di saat musim kemarau. Nah, tentu aja ini kan di pot, tentu kita harus merawatnya dengan senang hati karena kita penghobi. Baiklah sahabatku semuanya, semoga sharing Bangkus ini bermanfaat. Dan tentu sesuai situasi dan kondisi, Bangkus terus akan memberikan sharing. Sebab tanaman di pot berakar tunggang, ada akar baik, batang baik, daun baik, dan buah berbaik di pot di lantai 1. Itu belum semua, itu inovasi kita. Kita dan kawan-kawan juga semuanya yang penghobi tanaman ini. Jadi tidak ada teknik yang paten, namanya tanam tanaman alam, kondisi alam, tidak ada teknik harus begini, harus begitu. Yang penting sahabatku semuanya itu melakukannya. Kalau teknik Bangkus seperti itu. Jadi semoga kita selalu semangat walaupun dilarang sempit. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.